Rentetan teror yang menimpa Ketua BEM KM UGM Tio Ardianto hingga kini belum dilaporkan ke kepolisian. Sikap tersebut bukan tanpa alasan. BEM UGM secara terbuka menyatakan adanya keraguan terhadap institusi Polri, terutama setelah mencuatnya kasus dugaan penganiayaan oleh anggota Brimob Polda Maluku yang menyebabkan seorang siswa meninggal dunia di Kota Tual. Kasus yang menjadi sorotan itu terjadi pada Kamis 19 Februari 2026 ketika seorang siswa Madrasah Sanawiyah MTS di Tual diduga menjadi korban penganiayaan oknum Brigade Mobil Brimob Polda Maluku. Peristiwa tersebut dinilai memperkuat keraguan BEM UGM untuk membawa persoalan teror yang mereka alami ke ranah hukum. Teror meluas ke puluhan pengurus. Intimidasi terhadap Tio Ardianto bermula setelah BEM UGM mengirim surat bertajuk Ironi Tanah Air kepada United Nations Children's Fund atau UNICEF pada Jumat 6 Februari 2026. Sejak saat itu, teror disebut terus berdatangan. Bentuk intimidasi tidak hanya berupa pesan singkat dari nomor tak dikenal melalui WhatsApp, tetapi juga dugaan penguntitan serta pemotretan dari jarak jauh oleh dua orang tak dikenal. Situasi tersebut kemudian meluas, tidak hanya menyasar Tio dan keluarganya, tetapi juga lebih dari 40 pengurus BEM UGM. Bahkan orang tua sejumlah pengurus turut menerima pesan bernada teror. Meski skala intimidasi makin luas, BEM UGM tetap memilih tidak melaporkan kasus tersebut ke polisi. Alasan moral dan dilema institusional. Saat ditemui di kawasan kampus Universitas Islam Indonesia CIK di Tiro, Minggu 22 Februari 2026, Tio Ardianto menjelaskan bahwa keraguan melapor muncul karena konteks situasi nasional yang tengah disorot. Ia menyinggung kasus di Tual sebagai preseden yang menimbulkan pertanyaan moral bagi mereka jika harus meminta perlindungan kepada institusi yang sedang disorot atas dugaan pelanggaran terhadap warga sipil. Menurut Tio, teror yang dialami sejauh ini masih dalam bentuk digital, sehingga pihaknya tidak ingin terseret dalam proses hukum yang dinilai dapat menguras energi organisasi. Ia juga menyampaikan bahwa kemanusiaan dan sikap kritis mahasiswa justru bisa dipertanyakan jika dalam situasi seperti itu mereka memilih meminta perlindungan kepada aparat yang tengah menjadi sorotan publik. Tio mengakui terdapat banyak dorongan dari berbagai pihak agar kasus tersebut segera dilaporkan. Namun hingga kini, keputusan BEM UGM tetap tidak berubah. Sikap ini menandai bukan hanya persoalan keamanan mahasiswa, tetapi juga mencerminkan persoalan yang lebih luas, yakni krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum di tengah kasus-kasus yang memicu perhatian publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.